Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mahfadzah Helna, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, program studi fikih dengan nomor induk mahasiswa 209251402. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Januari 2026, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 8 Lembor Brondong Lamongan, kelas 6 mata pelajaran fikih pada materi jual beli. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahal nur. Kaifa halukum? Nahnu bi khairi walhamdulillah. Sehat semua ya berarti ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, pelajaran apa kita hari ini? Oke, sebelumnya Ibu mau tahu semangatnya ya, biar kita makin semangat. Apa kabar semangat kita pagi ini? Pagi semangat, belajar dengan giat, jadi anak yang hebat. Amin ya robbal alamin. Jadi anak hebat semuanya ya. Sudah semangat, jadi harus makin semangat belajar. Oke? Oke. Sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga semakin lancar pelajaran kita pagi ini. Sebelumnya Ibu akan absen dulu anak-anak. Akbar, Delisa, Askia, Aisyah, Zahra, semua hadir ya? Alhamdulillah sehat. Oke, seperti biasa kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Indonesia Raya. Semua menyanyi ya? Indonesia airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahmu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya,
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita hari ini akan belajar tentang fikih di bab apa ya kira-kira? Jual beli. Sebelumnya Ibu akan coba bertanya dulu sebelum kita belajar. Siapa yang pernah beli di kantin? Saya, Bu. Semuanya pernah beli. Nggak ada yang belum pernah beli, itu nggak ada. Semuanya pernah beli. Sekarang coba Pesa. Ayo Pesa, apa yang Pesa lakukan ketika di kantin? Saya membeli uang jual, usaha saya menjual kerja. Itu namanya jual Beli. Sekarang Akbar, bagaimana penjual yang jujur itu? Penjual yang menunjukkan barang dengan jelas dulu. Penjual yang menunjukkan barang dengan jelas. Pentingkah kejujuran itu Akbar dalam jual beli? Penting, Bu. Penting kenapa? Agar menjadi berkah, Bu. Agar menjadi berkah. Saya tanya satu lagi ya. Aisyah, coba Aisyah. Aisyah, misalnya Aisyah membeli barang, tetapi tidak sesuai dengan yang Aisyah inginkan. Coba gimana perasaannya? Kecewa. Terus kemudian misalnya banyak orang di dunia ini berlaku tidak jujur. Nah, bagaimana nanti Akbar? Pembeli tidak percaya lagi, Bu. Pembeli tidak percaya lagi. Nah, itu gambarannya ya sebelum kalian belajar. Sekarang, kenapa kok kita harus belajar jual beli secara syariat? Agar apa? Ada yang bisa jawab? Nah, itu nanti kita akan pelajari di pelajaran inti kita. Tujuannya apa sih kita belajar jual beli secara syariat? Pertama, supaya anak-anak ini tahu apa sih jual beli yang benar itu dalam Islam. Apa sih rukun dan syarat jual beli itu? Bagaimana sih hukumnya jual beli itu? Nah, ijab kabul itu apa sih? Nah, nanti kalian juga bisa mempraktekkan. Nanti ada role play, anak-anak belajar berjualan, kemudian ada pembelinya. Nah, itu nanti akan kita pelajari semua. Juga nanti anak-anak tahu hikmahnya jual beli secara syariat Islam. Sekarang kita akan memulai pelajaran inti kita. Semuanya lihat di slide ya. Jangan ada yang ngantuk. Harus diperhatikan dengan jelas. Kalian lihat ini gambar apa? Gambar jual beli. Gambar jual beli ini di mana ya? Di pasar. Ada siapa ini? Ada? Penjual. Ada? Pembeli. Ada? Barang. Ada? Alat tukar. Alat tukar ini berupa apa? Uang. Nah, ini pembelian yang jelas. Kelihatan barangnya, kelihatan uangnya, kelihatan penjualnya, kelihatan pembelinya. Kita lanjutkan. Nah, ini. Transaksi aman di pasar berjalan lancar. Namun, hati-hati dengan tawaran di tempat sepi. Bisa jadi itu penipuan. Nah, ya, sedikit ada cerita. Awalnya kota ini dikenal ramai dan makmur karena warganya yang saling percaya, terutama antara penjual dan pembeli di pasar. Namun perlahan keadaan berubah. Banyak penjual mulai mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan itu gimana, anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Misalnya, ibunya membeli beras di toko dengan sejumlah 1 kilo. Ternyata sesampai di rumah ditimbang hanya 9 on. Berarti yang salah siapa? Penjual. Penjual mengurangi timbangan. Kemudian menyembunyikan cacat barang dan memberi informasi yang tidak benar demi keuntungan pribadi. Misalnya jual buah saya segar-segar, buah saya nggak ada yang busuk. Ternyata yang dibawa buahnya busuk. Nah, itu namanya pembohongan.
Lanjut. Para pembeli mulai merasa kecewa dan marah. Beras yang dibeli akhirnya cepat habis karena tidak sampai 1 kilo timbangannya. Kemudian buah yang tampak segar ternyata busuk di dalamnya. Karena yang di luar terlihat bagus, tapi yang di dalam ternyata busuk. Dan kain yang dibanggakan kualitasnya mudah sobek. Kain yang dijual itu kain yang lama, sampai di rumah ternyata mudah robek. Nah, itu juga pembohongan ya, penipuan namanya. Lama-kelamaan orang-orang menjadi curiga dan enggan berbelanja. Pasar yang dulu ramai kini sepi. Penjual pun rugi karena dagangannya tidak laku. Yang awalnya beli di pasar Lembor, kemudian beralih ke pasar Wide karena pasar Lembor orangnya tidak aman. Nah, lanjut. Karena kepercayaan sudah hilang, pendapatan penjual menurun. Perekonomian kota tidak berjalan dengan baik. Nah, ini tadi pembeli memilih beli di desa lain atau kota lain atau penjual yang lain. Nah, ini orang-orang mulai berbicara ya. Oh, ternyata ya kejujuran itu penting dalam jual beli. Makanya kita harus menjadi penjual yang jujur. Nah, ini sekarang kita berlanjut pada pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya al-bai'u, al-tijarah. Kemudian yang menurut fikih adalah pertukaran barang dengan barang lain yang sebanding atau uang dengan barang. Nah, itu namanya jual beli. Sudah mengerti semua ya, ini kita lanjutkan. Nah, hukumnya jual beli. Jual beli sudah ada sejak zaman Nabi. Waktu itu hukumnya adalah mubah atau apa? Boleh. Jual beli itu sudah diperbolehkan. Ini gambarnya pada zaman Nabi dulu. Nah, sekarang sudah pasar modern. Penjualannya ada di supermarket. Kalian tinggal ambil. Nanti bayarnya di kasir. Tambah satu, nggak ada ijab kabul. Sah-sah saja. Ketika kalian sudah membayar di kasir, itu artinya kalian sudah menyetujui harga barang. Dan kalian sudah melihat barangnya secara jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Macam-macam jual beli ada berapa? 5. Yang pertama apa? Barter corner, tukar menukar. Nah, ini biasanya terjadi pada zaman dulu. Zalfa punya jeruk, saya punya apel, tapi saya dan Zalfa nggak punya uang. Jadi saya tukarlah itu. Zalfa saya kasih apel dan saya diberikan jeruk. Nah, itu zaman dahulu sudah disebut dengan jual beli. Yang kedua, cash payment. Apa cash payment? Membayar tunai. Seperti yang kalian lakukan di kantin. Mbak, saya beli mie-nya ya. Ini uangnya. Nah, itu tunai. Yang ketiga, money changer. Apa money changer? Pertukaran uang. Misalnya kalian mau umroh. Kalian nanti kesulitan di sana. Kalau nggak menukarkan uang, mata uang di Arab sana, maka kalian pergi ke money changer untuk menukar uang. Selanjutnya, kredit ya. Beli barang dengan cicilan. Pernah ibu nyicil? Saya mau nyicil HP selama setahun. Tiap bulannya saya kasih 50.000. Nah, itu namanya cicilan. Sah apa enggak ya? Sah-sah saja selama kedua belah pihak menyetujui syaratnya. Lanjut. Apa ini lelang? Tahu nggak lelang itu apa? Misalnya ada perkumpulan yang menjual mobil. Mobil saya jual dengan harga 15 juta. Siapa yang berani di atas itu angkat tangan? Saya berani 50 juta. Ada yang lebih lagi. Saya 25 juta. Ada yang lebih lagi. Saya 30 juta. Nah,
sampai harga tertinggi yang disetujui itu yang dibeli. Nah, namanya itu apa? Lelang. Boleh nggak lelang? Boleh selama kedua belah pihak setuju saling ya, kita lanjut. Ini rukun jual beli. Rukunnya apa saja? Pertama ada apa itu? Menjual ada, pembeli ada, terus ada ijab kabul. Jadi berapa rukunnya? 5. Kalau tidak memenuhi rukun, berarti jual belinya tidak sah. Oke, kita lanjut. Ijab itu pernyataan penjual. Kalau kabul, pernyataan rela dari si pembeli. Nah, coba saya praktekkan dulu ya. Saya menjadi penjual. Saya menjual kertas dan pulpen. Zalfa menjadi pembeli. Dijual. Siapa yang mau beli? Saya beli, Bu. Ayo, monggo. Beli apa, Mbak? Beli kertas. Oh, yang ini harganya 5.000. Yang ini harganya 10.000. Boleh 3.000 nggak, Bu? Nggak boleh, saya nanti nggak dapat untung. Untungnya cuma sedikit. 5.000 ya? Iya deh. Setuju ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Zalfa. Nah, itu namanya ijab kabul. Nah, ngerti ya? Ijab kabul itu persetujuan antara penjual dan pembeli. Syarat sah jual beli. Syarat penjual dan pembeli balik itu dewasa, kemudian berakal sehat, tidak gila, orangnya normal, tidak ada pemborosan. Jangan sampai apa yang kita beli kemudian menjadikan uang kita habis, nggak punya lagi untuk besok. Nah, tidak ada pemborosan. Kemudian suka sama suka, rela, ikhlas. Selanjutnya, barangnya harus keadaan suci. Nggak boleh terus barang najis itu dijual. Nggak boleh, nggak sah. Barang yang dijual punya manfaat. Barang yang dijual milik pembeli, milik penjual. Masa milik temannya dijual? Temanku ini loh punya pulpen yang bagus. Ini nggak beli. Nggak apa-apa, dia pasti setuju. Itu sah nggak? Kan bukan miliknya ya, jadi nggak sah. Kemudian lagi, barang itu jelas barangnya ya, seperti yang tadi terlihat di gambar. Kemudian barang yang dijual dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, sekarang yang terakhir, hikmah yang disyariatkan dalam jual beli. Nah, kita mendapat apa saja sih kalau kita belajar tentang jual beli secara syariat Islam? Mencari dan mendapatkan karunia dari Allah. Yang kedua, menjauhi riba. Ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. 4, menjaga kehalalan rezeki. Kemudian, silaturahmi dan memperbanyak jari kita di masyarakat. Penjual dan pembeli masing-masing berlapang dada mendapat rahmat Allah. Masing-masing merasa puas, kemudian menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil. Produktivitas dan perputaran ekonomi akan berjalan di nanti. Dari sini paham nggak? Anak nggak ngantuk, Ibu akan kasih ice breaking ya, berupa nyanyian. Nah, Ibu dulu yang nyanyi. Aku mau menghafal juga sambil bernyanyi di pelajaran fikih. 1, 2, 3. Aku mau menghafal juga sambil bernyanyi di pelajaran fikih materi jual beli. Mari kita sebutkan di rukun dan syaratnya. Ayo bersemangat belajar. Harus ada penjual, harus ada pembeli, haruslah ada barang dan juga alat tukar. Adanya ijab kabul antara keduanya. Itu semua rukunnya jual beli. Lanjut
SBK sudah, nanya juga hebat. Kita sekarang mengerjakan LKPD ya. Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1 nanti tempatnya di sini. Muntah. Boleh pindah ke tengah. Yang kelompok 2. Kursinya boleh diputar. Kelompok 1. Silakan diisi dulu ya. Diisi dulu nama kelompoknya. Mana? Ayo, diskusikan dulu. Ya, jawab. Ada yang nulis. Jawab. Ya, baca. Gak apa-apa loh sambil misalkan yang kurang diskusi. Namanya diskusi. Gak usah bisik-bisik, diskusi ya keras biasa. Ayo, dibaca. Ya, boleh. Ya. Belum ini, belum selesai. Ya, boleh lihat kitabnya. Dilanjut kita mengerjakan ke aktivitas yang kedua. Dibaca ya. Nah, aktivitas kedua adalah role play atau apa? Bermain peran. Nah, itu nanti ada perannya masing-masing. Silakan berdiskusi siapa-siapa perannya di nama-nama itu. Silakan kelompok 1, silakan maju ke depan. Siang itu Andi dan Nina datang untuk berbelanja. Rin, haus nih, beli air lu. Yuk beli ke toko Pak Jaka. Pak Jaka ada air mineral dingin. Ada nak Andi, ini yang besar-besar harganya 5.000, yang kecil 3.000. Oke Pak, saya ambil yang besar ini, uangnya pas 5.000. Sip, mau diterima, air diserahkan. Terima kasih Andi. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih kelompok 1. Jadi kedua. Sekian. Ya. Yang keras ya, yang keras. Rina melihat setumpukan kotak tertutup rapat di meja kasir. Pak Jaka, ini kotak apa? Kok diberi satu lagi banget? Nah, ini komod kerja hari ini, Rina. Namanya apa? Harganya 20.000. Isinya apa Pak? Wah, rahasia dong. Isinya bisa jadi aset mahal. Bisa jadi cuma manual kunci atau mau ada ponsel. Namanya juga kunci Pak. Berani coba. Wah, seru kayaknya. Siapa tahu dapat headset. Jadi Pak, saya bisa. Ini hanya 20.000. Oke, deal ya. Ya boleh dibalikin kalau saya tidak sebenarkan. Berani banget kamu Nina. Awas loh ya kalau udah berjuang. Rina membuka kotak dengan antusias, lalu wajahnya menjulang. Ya, ini cuma punya uang 1 sih Kak. Oh, bisa 20.000. Namanya juga tak kerja, isinya kejutan Arin. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Ya, silakan yang keras. Saat pulang bersama Rani, Andi melihat sepeda bagus tertarik di samping toko. Wah, sepedanya bagus banget Pak. Merek impor ya pasti. Ya Nak Andi, keren kan? Itu sebenarnya ingat kemenangan saya yang dititipkan di sini tadi pagi. Tapi kalau kamu mau bayar 1.500.000, bawa aja deh sekarang. Bawa aja deh, murah itu. Loh, emangnya keponakan Bapak mau jual? Ah, gampang tuh. Dia kan masih kecil. Nanti saya bilangin uangnya buat dia jajan. Tapi kalau kamu sekarang gimana? Waduh, tapi kan belum ada izin dari yang punya Pak. Saya kan pamannya, jadi beli enggak? Gak usah di, belum izin mama juga.
Enggak lah Pak, belum izin mamaku juga. Nanti kalau sudah izin mama dan dibolehin datang ke sini langsung Dendi. Sudah? Sudah selesai? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan juga buat kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di situ ada kolom lagi untuk dijawab. Silakan diskusikan. Sah nggak penjualannya di antara 3 tadi? Silakan diskusi lagi. Ya, 5 menit untuk ya. Ya. Perhatikan ya. Jika kamu menjadi Andi, apakah kamu akan memberitahu tentang harga yang utang itu sebelum dibayar? A. Ya, saya akan beritahu. Jelaskan alasannya. Karena pada syarat jual beli penjual harus menjual barang dengan jelas tanpa ada penipuan agar kamu menjual. Menurutmu, jika Andi biasa saja, apakah orang toko itu akan membawa berkah atau kebaikan bagi Andi? Mengapa? Tidak akan membawa kebaikan bagi Andi, karena akan membawa kepercayaan dari pembeli serta penjual pada akhirnya akan dapat. Jual beli yang jujur dan adil adalah ibadah yang dicintai Allah. Temukanlah yang kamu jadi seorang pedagang di perusahaan ini, tidak berisi kejujuran apa yang akan melawan itu tersebut. Jika aku menjadi pedagang atau menjual, aku akan berjanji untuk A. Tidak akan menjual barang palsu. B. Tidak akan menjual barang yang bukan milikku. C. Tidak akan memaksa pembeli untuk membeli dagangan itu. Mengapa menjaga kejujuran dalam berdagang itu penting untuk mendapat rezeki yang berkah, agar pelanggan selalu percaya, agar jual beli menjadi berkah, agar hati menjadi tenang. Sudah? Silakan. Itu semuanya. Ada pertanyaan? Mas Ya, kamu tanya. Kalau kamu sudah dewasa, apakah kamu jadi penjual yang jujur? Insya Allah, aku akan menjadi penjual yang jujur. Pelajaran kita semua ini tadi ya. Coba ibu tanya. Waktu role play tadi ya, yang kelompok 1, jual belinya sah nggak? Ada barang? Ada. Jelas ya? Apa barangnya tadi? Air. Ada alat tukang? Ada. Ada penjual? Ada. Ada pembeli? Ada ijazah kabul? Ada. Berarti sah ya? Coba sekarang yang di kedua tadi. Ada penjual? Ada. Ada pembeli? Ada. Ada alat tukang? Ada. Barangnya jelas nggak? Nah, jadi sudah ada 1, barangnya nggak jelas. Sah nggak? Coba yang terus di yang kelompok 3, ada penjual? Ada pembeli? Ada barang? Barangnya milik siapa? Miliknya orang lain, bukan milik penjual. Sah nggak? Tidak sah. Nah, dari sini anak-anak tahu ya. Anak-anak tahu bagaimana jual beli secara syariat Islam. Semuanya harus paham dan dipraktekkan di kehidupan yang sesungguhnya. Coba sekarang kita ulangi lagi nyanyian kita tadi. Masih ingat? Masih. Aku mau menghafal juga sambil bernyanyi di pelajaran fikih materi jual beli. Mari kita sebutkan di rukun dan syaratnya. Ayo, ayo bersemangat belajar. Harus ada penjual, harus ada pembeli, haruslah ada barang dan juga alat tukar. Adanya ijab kabul antara keduanya. Itu semua rukunnya jual beli. Lanjut menghafal syarat, balik berakal sehat. Tak ada pemborosan, semua saling rela. Barangnya
Smash. Dari pelajaran yang kita pelajari tadi ya, pesannya ya, lakukan jual beli secara aman. Nah, jangan lupa setiap selesai membeli atau selesai menjual, ucapkan terima kasih. Untuk pelajaran yang berikutnya adalah bab kiat. Silahkan dibuka-buka bukunya, dipelajari terlebih dahulu agar kita mantap untuk melanjutkan ke bab kiat. Itu ya kira-kira. Semangat terus belajarnya ya. Jangan lupa di rumah untuk selalu belajar dan beradab yang baik. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.